Indah sekali skenario alam Nusantara, mengingat klan Habib Balwi datang masif pasca Perang Diponegoro Jilid 1, lalu pulang masif ke Yaman pasca Perang Diponegoro Jilid 2. Datang tak diundang, pulang, mari kita antar. Mari bersiap wujudkan Perang Diponegoro Jilid 2. Mungkin memang ada genealogis dendam sejarah yang belum tuntas di dada leluhur pribumi Nusantara yang terus mengalir nyalanya ke masa kini. Jiwa-jiwa penuntasan perlawanan dan pengusiran terhadap penjajah Belanda dan klan Habib Balwi sebagai anteknya. Betapa tidak, tahun 2025 ini merupakan tahun yang tepat dengan 200 tahun Perang Diponegoro yang berlangsung pada tahun 1825-1830. Kita katakan saja itu Perang Diponegoro Jilid 1. Sebagaimana sejarahnya, setelah penangkapan Pangeran Diponegoro akibat dikhianati klan Habib Balwi yang menjadi antek penjajah, yaitu Habib Ba'bud, para laskar Diponegoro langsung menyebar dari Jawa Tengah ke selatan Jawa Timur. Itu artinya, anak-anak laskar Diponegoro itu masih ada banyak sekali hingga kini, menyebar ke seluruh Nusantara, dan di alam bawah sadarnya terpatri spirit kepahlawanan para leluhurnya. Di lain sisi, pasca Perang Diponegoro itu, klan Habib Balwi didatangkan secara masif oleh Belanda guna meredam dan melawan perlawanan pribumi Nusantara di seluruh penjuru negeri. Keturunan hasil sodokan Pokeh Mukondom dengan keledainya saat mi'raj 70 kali dalam semalam itu, beranak pinak pula di bumi Nusantara ini. Sebagaimana leluhurnya antek penjajah, keturunan klan Habib Balwi pun juga melakukan penjajahan kepada pribumi Nusantara. Oleh karena pertemuan dua genealogis historis ini, terbuka kemungkinan sangat besar Perang Diponegoro 200 tahun yang lalu itu berkobar kembali setelah klan Habib Balwi melalui Habib Rizik Syihab mendeklarasikan perang kepada pribumi Nusantara yang disebutnya sebagai monyet. Begitu berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, sudah. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudah. Capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk keluarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Selesai Ramadan ini, kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita, agar bergerak serentak untuk kejar dan hajar serta ganyang gerombolan monyet neo PKI dimanapun berada. Jangan, kalau presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar. Kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI. Nah, nanti siapin aja asa golok yang tajam, ya, siapin senjata yang kita punya, ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Di Perang Diponegoro 1825-1830 yang lalu, pribumi Nusantara melawan penjajah Belanda. 200 tahun kemudian, tepat tahun ini 2025, anak-anak pribumi Nusantara mulai mendeklarasikan sambutan perang dari antek penjajah Belanda, klan Habib Balwi, yang diwakili dan dikomandai oleh Habib Rizik Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekjen DPP Garda Wali Songo Eko Ahmadi menyerukan kepada seluruh anggota sekaligus pasukan dari Garda Wali Songo untuk siaga atas apa yang telah disuarakan oleh Rizik Monyet itu, yang telah menyuarakan bahwa semua ulama-ulama yang selama ini secara epistemologi dan sekaligus keilmuan menyoal tentang nasab Pak Alawi. Nah, oleh karena itu, seruan Habib Rizik jangan didiamkan, tapi kita kawal bersama-sama. Kalau memang dia mengajak perang, maka semua pasukan sekaligus anggota Garda Wali Songo di seluruh Indonesia wajib turun di jalan untuk bersama-sama kita hadapi Rizik Monyet itu. Agar apa? Agar jelas bahwa yang ngobok-ngobok umat Islam itu bukan golongan ulama-ulama pribumi, tetapi mereka lah Rizik CS itu, gerombolannya, monyet-monyet itu, ya, yang telah menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai medan perangnya. Kalau memang dia itu orang asli Indonesia, tentu tidak akan bicara seperti itu, apalagi sampai menyatakan bahwa siap untuk perang
kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, orang-orang seperti ini kita serukan saja untuk supaya mereka kembali kepada negara asalnya. Selama ini Islam di Indonesia berlangsung secara damai, berlangsung secara kekeluargaan dan tanpa ada hal-hal yang dibelokkan, utamanya terkait dengan sejarah. Sejarah yang ada selama ini yang membelokkan tentu ya Rizik CS itu, monyet-monyet yang gak karuan jelasnya itu, asal mana mereka itu. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, khususnya Garda Wali Songo, saya serukan bahwa apapun yang dibicarakan oleh Rizik CS berikut dengan gerombolannya yang mereka sebut dirinya sendiri sebagai monyet-monyet itu, kita sikapi dengan cara monyet, bukan dengan cara manusia. Oleh karena itu, ya, Islam tidak pernah di Indonesia khususnya ribut seperti ini, kecuali mulut dia itu sendiri yang membuat ribut. Oleh karena itu, mulutmu harimaumu Rizik, maka apapun yang akan engkau tantangkan kepada kami siap untuk menghadapinya. Terima kasih kepada seluruh anggota Laskar dan sekaligus pasukan dari Garda Wali Songo. Bersiaplah Anda semua ketika mulut Rizik sudah tidak bisa disekolahkan dengan baik, tidak bisa dingajikan dengan baik. Dia harus ngaji lagi, sekolah lagi, mesantren lagi, agar mulutnya tidak mudah ngomong perang di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jayalah Indonesia, jayalah Wali Songo, dan kepada seluruh pasukan Wali Songo, bersiaplah sekali lagi akan godaan-godaan ataupun tantangan-tantangan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti Rizik CS itu tadi. Terima kasih. Inilah seruan dari saya, Sekjen Garda Wali Songo DPP Garda Wali Songo. Untuk itu mohon perhatian dan kerjasamanya kepada semua pihak. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ini akan menjadi perang Diponegoro Jilid 2. Kami menindaklanjuti hasutan dari Rizik yang katanya pasca bulan Ramadan ini mau mengobatkan perang kepada kami. Kami siap, Banyumas siap, siap semua, siap. Tapi ingat, tolong jangan bawa-bawa. Kami Putra Nusantara, kami menjawab tantangan Rizik Syihab pasca bulan Ramadan mengajak perang kepada orang-orang pribumi Nusantara. Ingat, kami orang-orang Nusantara tidak akan mundur satu jengkal pun. Kami siap berkobar membela tanah air NKRI harga mati. Kami siap dimanapun Anda melawan perang kepada kita, kita tidak akan mundur satu jengkal pun. Siap saudara? Siap! Siap saudara? Siap! Dengarkan itu, Rizik Syihab, kalau Anda berani, jangan bawa-bawa pribumi saudara-saudara kita. Anda bawa itu antek-antek Ibrkan Yaman. Kami siap, di mana? Tentukan waktunya. Ada keturunan imigran Yaman yang katanya mau mengobarkan perang pasca Lebaran. Tidak usah pengecut. Anda mengatakan gerombolan monyet, mengatakan jenderal monyet. Sebut saja kalau ada laki-laki. Jangan menjadi orang pengecut. Dan tidak usah memprovokasi umat Islam untuk mengorbankan perang, mengobarkan perang. Kalau Anda laki-laki, turun sendiri. Turun sendiri kalau ada laki-laki. Seluruh keturunan imigran Yaman, turun kalau berani. Putra-putra Nusantara tidak akan mundur sejengkal pun untuk melayani kalian. Anda provokatifnya bukan main, nggak pernah berhenti. Anda sudah pernah keluar dari penjara, tapi masih terus provokatif, memprovokasi umat Islam, mengobarkan perang. Nggak usah memprovokasi umat Islam. Kalau Anda berani turun sendiri, kerahkan juga pasukan keturunan imigran Yaman semuanya. Kalau Anda berani, turun sendiri, nggak usah memprovokasi umat Islam. Dan terakhir, saudara-saudaraku, putra-putra Nusantara di tanah air, jangan mau diadu domba, jangan mau diprovokasi oleh keturunan imigran Yaman ini. Kita berurusan dengan mereka, bukan berurusan dengan saudara-saudara setanah air. Tidak pernah akan mundur kita demi bangsa dan negara, demi merah putih. Darah dan nyawa akan kami pertaruhkan. Siap. Dari Banyumas tidak akan pernah mundur. Siap melawan Balawi. Siap. Hei, Rizik, arep wani, aku ke wong Banyumas. Ora sanggel wong pribumi. Aku siap mati. Memecah dulumu. Saya sendiri siap untuk menghadapi Rizik Syihab yang ada di Petamburan. Karena Rizik Syihab sudah membuat ontran-ontran di negara RI Republik Indonesia. Temenan sih, urusan gawa-gawa Habib Lia, obe karo nyong, nang ora terima nggo anak putu. Aku wong Banyumas, ora terima maring Kojek. Iya, bener. Nek kau arep nantang maring wong pribumi, ayo single. Ora nana wedi ora nana mundure.
nang di tentukna. Ayo, kor kepriwe? Arep nang kene apa nang dia ayo? Arep dewekan apa rombongan? Sing penting Habib kabeh. Aja gawa wong pribumi. Setuju? Wani, nang di papan? Ayo sih, kapan tentukna? Risik-sik. Anake wong Banyumas. Wong Banyumas ora bakal wedi karo cocot musik sik. Sing jenenge Risik. Tak suwek cocot musik. Wis ora bakal wedi, anak Banyumas. Sepira saktimu tak adepi. Ya single. Ora usah gawa wong Jawa, ora usah gawa wong pribumi. Nenek Habib sing anu suwek cangkeme. Jenengku Umar, Pak Risik, Banyumas ya. Jadi anggeri karep nantang erek bendera perang. Jejer Balawi. Mengko ngene pribumi aja nang ngarepe Balawi kuwi bemere wong pribumi ya. Balawi ngene pribumi tek tuku wong Banyumas langka mundure ya. Paham ya Pak Risik? Pak Risik paham ya? Balawi dijejer ya. Lawan pribumi aja gawa rakyat wong Indonesia. Kue sedulure nyong wong Banyumas siap langka mundure. Paham? Arep nganggo alus, arep nganggo cara kasar, terserah. Tak tuku, tak borong. Ya, wong Banyumas Pak Risik. Langka mundure. Perlu Pak Risik siap ketahui bahwa bumi Banyumas dan bumi Nusantara, di mana di sini dipusatkan TNI dilahirkan. Ya tunggu besok setelah lebaran apa yang akan terjadi. Kalau memang harus perang, sangat siap dengan siapapun, dengan Habibnya, Habib bocil, Habib remaja, Habib bujangan, ataupun bukan Habibnya. Saya siap. Seluruh pribumi Nusantara, baik di Jawa sebagai lokasi sejarah Perang Diponegoro dan pribumi Nusantara di luar Jawa, mari sama-sama bersiap berperang dengan antek penjajah Belanda dimanapun ia berada. Karena spirit perlawanan Perang Diponegoro tidak hanya milik orang Jawa, namun juga milik orang non-Jawa. Genealogi dendam sejarah antara leluhur pribumi Nusantara melawan leluhur klan Habib Ba'alwi yang menjadi antek penjajah Belanda belum tuntas. Dulu, setelah berperang hebat selama 5 tahun yang bikin Belanda bangkrut, Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap karena pengkhianatan klan Habib Ba'alwi. Di era sekarang, klan Habib Ba'alwi kembali menjadi penjajah pribumi Nusantara. Seluruh daripada tanah Pasundan ini karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT ini saya buat sengaja untuk oknum Habib yang mengatakan bahwa tanah Pasundan ini seakan diklaim milik mereka. Ini saya ulangi untuk oknum Habib ya. Saya tidak tahu siapa namanya, yang jelasnya sudah viral di TikTok dengan mengatakan bahwa tanah Pasundan ini seakan diklaim milik mereka. Dari saya pribadi, untuk oknum yang mengatakan bahwa tanah Pasundan ini milik mereka, mari kita sama-sama adu kekuatan, kita duel sampai mati dengan orang Sunda. Ini asli orang Sunda. Jangan bawa suku ya. Kalau suku semua orang Sunda, tapi ini pribadi saya. Ya, dari pribadi saya tantang Anda untuk duel sampai mati. Di mana tempatnya? Silakan Anda membuat PT. Ingat, untuk Habib yang lain, untuk Mukibin yang tidak berbicara seperti itu, Anda diam dan Anda tidak berhak untuk berbicara. Untuk oknum Habib yang mengatakan bahwa tanah Pasundan ini diklaim milik mereka, dari saya pribadi mengatakan Anda bajingan, Anda kurang ajar, dan Anda perlu dihajar. Ingat, sekali lagi saya ulangi, Anda kurang ajar dan Anda perlu dihajar. Ya, ini asli. Kakek saya asli orang Garut. Bapak saya juga sama orang Garut. Dan kakek saya bernama Abah Basri, orang Garut, udah pada tahu. Suka sembelih PKI di jalan rel kereta api. Ini kakeknya ini. Ya, ibu saya asli orang Tasik. Lalu sekarang saya tantang oknum Habib yang mengatakan bahwa tanah Pasundan ini milik mereka. Saya tantang ini dari pribadi saya, bukan suku ya, ingat nih. Ini pribadi saya tantang untuk oknum Habib yang mengatakan bahwa tanah Pasundan ini diklaim milik mereka. Sekali lagi saya ulangi, Anda bajingan, Anda kurang ajar, dan Anda sangat perlu dihajar. Ini perlu dihajar ya, perlu dihajar. Silahkan PT ini sebarkan supaya sampai sama si oknum Habib itu yang mengatakan bahwa tanah Pasundan ini milik mereka. Sekali lagi dengan tegas saya sampaikan, oknum Habib yang tidak terlibat Anda diam. Tetapi jika juga ada Habib lain yang mengklaim bahwa tanah Pasundan ini milik mereka, berkumpullah kalian di satu tempat. Berkumpullah kalian di satu tempat yang mengklaim bahwa tanah Pasundan ini milik kau. Berkumpullah kalian di satu tempat dan saya akan datang. Alhamdulillah demi Allah, saya akan datang menghampiri kalian. Gak enak saya, kemanakan perjuangan kakek saya kalau tanah Pasundan ini diklaim milik Anda. Nah, berapapun oknum Habib kalau ada mengatakan bahwa tanah Pasundan ini benar milik mereka, silahkan kalian berbaris di mana akan saya datangi. Demi Allah, demi Rasulullah, saya akan datang sendirian menghadapi kalian. Bangsat, brengsek kau. Sakit hati saya ketika kau mengatakan bahwa tanah Pasundan ini milik kau. Nah, sakit hati saya dengar. Tanah Pasundan ini kau klaim milik kau Habib. Nah, saya ulangi omongan saya. Oknum Habib yang mengatakan bahwa tanah Pasundan ini diklaim milik mereka, kita bakal sampai mati. Dan bila ada oknum Habib lain yang ikut campur ke masalah ini dan benar mengatakan bahwa tanah Pasundan ini milik kau, kau berbaris di mana akan saya datangi.
Nah, akan saya datangi. Alhamdulillah demi Allah di Rasulullah akan saya datangi. Tatat ini akan saya datangi. Ini asli orang Sunda ini. Tantangan saya bukan keseluruhan orang Sunda menantang Anda, tapi pribadi saya. Pribadi saya. Sekali lagi saya katakan, Oknum Habib yang mengatakan buatan palsu dari kau. Anda bajingan dan Anda perlu dihajar. Setan, iblis kau. Nah, satu kau. Sebarkan peti ini, semoga sampai di Oknum Habib itu. Sebarkan peti ini. Brengsek ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wani-wani mau masuk musik sunat. Siapa aja dong sunat, Bro? Aing ke bawah, yo. Macam-macam sih. Aing ke salah anak ke mana? Di sunat modal. Aku mau dulu anjing. Aku goreng orang sunat. Ya kau kami dong. Saya kumpul kami dulu pulas ya. Mas kumpul siapa? Mana siapa kami? Cantik kuna. Sampai katain tai dia akan, Bro. Ayo anjing. Ayo babal. Kami tidak lupa. Seperti rindu, bukankah dendam juga harus dibalas tuntas? Cikal bakal datangnya klan Habib Balwi karena adanya perang Diponegoro Jilid 1. Pasca perang Diponegoro itulah klan Habib Balwi datang dengan masif menjajah seantero negeri bersama Belanda. Di perang Diponegoro Jilid 2 ini, mari tuntaskan. Belandanya sudah pulang, anteknya belum. Di perang Diponegoro Jilid 2, kita pulangkan klan Habib Balwi ke asalnya. Indah sekali skenario alam Nusantara, mengingat klan Habib Balwi datang masif pasca perang Diponegoro Jilid 1, lalu pulang masif ke Yaman pasca perang Diponegoro Jilid 2. Datang tak diundang, pulang, mari kita antar. Indah sekali. Mari wujudkan keindahan itu. Mari bersiap wujudkan perang Diponegoro Jilid 2.